Amira, Ada apa kakakku? kita lagi serem loh. Iya, kita kan Lagi serem vibes-nya banget. harus Kamu ngeliat nih horor. vibes-nya udah horor percintaan gue. Kita mau bikin tulisan RIP sama mau bikin labu-labuan yang bakal kita kikis sama si tangkai labu. Oh, Itu kita main sama pewarna-pewarna ini ya. oke. Oke. Kita pakai coklat putih sama kita main di pewarna ya. Jadi seru banget nih buat Halloweenan. Aduh, Gue belum pernah gue nggak pernah sih ngerayain Halloween karena pengen ngerayain. Iya, Tapi iya. karena acara Sambil kampus itu ada Halloween. Terus juga gue nanti bakal ke Halloween Nights di Universal Studios Singapore. Gue nanti bikin vlog deh buat supaya penonton di rumah bisa melihat ada 3 wahana rumah hantu yang paling serem dan one of the best katanya. Ini tadi tuh airnya seberapa banyak? Airnya nggak boleh banyak-banyak. Oh, tapi tadi Secukupnya aja. Ya, kita kan cuma mau lelehin si coklatnya aja. tapi jadi tetap manis nggak dia? Gara-gara Tetep, udah dicampur. tetep. Ini manis banget ya rasanya. Manis banget. Semanis aku. I love white chocolate. Udah mulai mengental nggak? Belum. Masih, dia masih agak Masih menggumpal gitu. mencair-cair gitu ya. Gue gini-giniin nggak apa ya? Nggak apa-apa. Kamu tuh bisa masak nggak sih? Suka masak nggak? Suka, tapi yang mudah-mudah aja. Kayak apa tuh? Kayak sup atau yang roasted kayak yang tinggal di teflon. Iya, iya. Kayak ya kasih bawang. Iya. Terus Ini ya udah jangan sampai masukin gerenjel-gerenjel ya. masukin kayak ya yang mudah-mudah aja lah. Tahu diri sih. Ide kreasi buat acara Halloween party. Gue tuh tiap tahun pasti Halloweenan. Karena gue suka aja kayak kostum-kostuman gitu. Gue suka gitu. Tahun ini jadi apa? Kayaknya tahun ini gue pengen jadi istri orang nih. Aminin dulu aja lah ya Allah. Nah, kalau udah kayak gini, kita taruh dulu di sini sedikit aja. Oke. Karena kita bakal mau bikin, nah gini aja. Kamu campurin warna hijau. Aduh, itu kayaknya hijau banget tuh. Sama yang satu lagi, kamu tolong dipakein yang kuning. Oke. Aku yang taruh ya. Orange kan? Iya, mau jadi orange kan? Oke. Itu kan merah ya? Jangan pakai hijau, itu ada hijaunya. Hampir saja terjadi pembunuhan di sini. Kurang? Kayaknya kurang deh. Nah, anaknya emang suka ekstra, makanya suka main api. Kebakar. Burn. Kamu bisa masukin ke sini sampai ke sini aja. Deg-degan gue tuh. Bisa nggak? Iya. Bisa apa nggak? Sambil Amira nyiapin itu, gue mau ini dia benar-benar mengeras nih. Oke. Kita tunggu sampai mengeras. This much? Kalau kalian ada cetakan yang bulat nih kayak gini, yang langsung gitu lebih bagus lagi. Ini karena kita nggak punya cetakan, jadi kita bakal ngakal-ngakalin nih. Belajar ini ya, menulis. Kalau menulis sih tulisannya bukan ini. Tulisannya pasti sarange. Apa? Memangnya menjadi chef itu tidak segampang itu kawan-kawan di rumah. Jadi kalau baru masak mie instan jangan langsung ala chef ini ala chef itu ya. Oke, next step. Kayak kuning telur ya. Oh, I know what you're doing. Smart or not. Ini kita on budget. Kita on budget ya bener-bener. Jadi kalau kalian nggak perlu terlalu niat-niat banget ya. Kalau lagi kayak pengen have fun, karena ini masa-masanya Halloween, bulan Oktober. Do you like Halloween? It's fun. It's fun. It's really fun. Ya, so kita bakal masak, tapi kita juga bakal mungkin gagal kan? It's okay, bloopers. Ya, sebenarnya kita nggak bakal pegang-pegang sih Kak di sini. Iya. Kita bakal have fun, masak sesuatu yang lucu sebenarnya, ya kan? Tapi juga mungkin kita bisa bakal share beberapa pengalaman horor yang pernah kita alamin. Betul. Ya. Dan selamat datang di Dapur SW. Kali ini Dapur SW kita collab bareng Iya. Ruang Gelap.
Ya, ini kenalin dulu, ini kakak aku. Hi, this is my little sis. More like my daughter sih sebenarnya. Oh, gitu ya. The father belum ketahuan siapa. Itu akan kita bahas di video selanjutnya. Ya, Kanaila. Ya. Hai, Ruang Gelap. Oh my god. Ya, I'm such a huge fan. I love your content. Itu selalu menarik karena mungkin gue suka cerita-cerita yang serem-serem gitu gak sih? Kayak seperti hidup lu? percintaan gue ya. Oh. Lu aja ya Kak, gue jangan. So anyways, hari ini karena tema kita Halloween, buat yang mau prepare buat Halloween party, terus mau bikin lucu-lucuan, cemilan-cemilan lucu buat tamu-tamunya, kita mau bikin. Oke. Ini gue harus vibes-nya harus ruang gelap nggak? Enggak harus. No, I mean, Karena gue juga, gue juga enggak vibes ruang gelap, ini udah enggak vibes Okay. ruang gelap banget ya. Hari ini kita akan membuat makanan yang cannot be serious. Oh my god, I'm such a fun person. Oke, langsung aja guys. Oke, Kita langsung. mulai. Ya, tadi kita udah bikin apa tuh? Oh ya, tadi kita udah bikin beberapa part yang paling sulit ya. Kayak ini yang ada sulit-sulit. nisan. Tebak nih kita mau bikin apa? RIP, Ya. Terus juga tadi ada labu. labu yang udah kita dinginin. Iya. Terus ada cetakan tangkai labu. Sumpah, ini Ya tuh Allah, semoga berhasil. semoga berhasil ya. Kamu harus bisa ya sayang. Nggak, udah mengeras nih. Oh, oke. Oke. Kita sekarang mau bikin si Puding. RIP or rib sih? Rest in peace. Oke, rest in peace pudding. Oke. Sounds so scary, like seriously. Oke. Aku mau minta tolong buat dia masak. Aku sambil bikin pudingnya. Oke, you can cook or not? Ya, professional chef. I am. Alright. Kita akan membuat tanah kuburan. Sampai besok nih, gak kelar nih sampai besok ini. Kita akan bikin si puding coklat. Kurang lebih saya pakai 500 ml air. Kita tunggu sampai mendidih. Tapi sebelum mendidih kita masukin dulu si susu putih. Ini saya pakai setengah kaleng ya. Harus susu kental manis ya? Iya. Biar manis ya? Biar legit. Dia kan lebih legit aja gitu. Be legit. Aduh, gaul sekali ini anak ini ya. Ini kita mau ngasih tahu buat penonton Ruang Gelap sama Dapur SW kalau kalian mau ngadain Halloween party, kalian bisa, you know, Bisa sewa jasa kita. Untuk tambah-tambahan duit. They will think about it. No, I'm kidding. Kita bercanda guys. Iya. Kurang lebih kita tunggu sampai dia panas ya. Kata-katain Kak. Sepanas hati ini. Kalau udah panas kayak gini, kita masukin setengah batang coklat gelap atau dark chocolate. Atau kalian kalau mau pakai milk coklat juga nggak apa-apa. Dan tanah kuburan kita udah jadi guys. Iya. Serem banget sih konten hari ini. Iya, tapi cerita kita kan emang serem Kak hari Iya. ini. By the way, aku punya cerita. Tapi nanti ya. It's like super scary. Oke. Ini Iya, pengalaman bener. based on true story. Orang yang aku kenal juga. You know, ya bisa dibilang teman lah. Serem banget, pertama kali gue dengernya gue merinding. Tapi gue baru denger secara garis besar sih. Betul. Belum Jadi secara kalian kalau detail. mau tahu, please banget nonton sampai Habis. ya. Oke. Jadi manisnya itu dari si susu kental manis. Terus Oke. rasa-rasa pahit coklatnya dari si. Iya, jadi berarti bener-bener milk chocolate nih. Kita sekarang masukin puding coklat. Oh. Ini gue pakai Nutrijel, nggak apa-apa. Kasih tahu aja emang bagus kok. Gue tuh sweet tooth banget. Iya. Gue suka banget yang manis-manis. Kelihatan. Because you're Kenapa? sweet. And now I'm a great. Nah, buat yang ngadain acara di rumah nih, pas banget, ya nggak sih? Bisa bikin gini-ginian. Lebih keseru-seruan sih. Kalau menurut gue, kalau emang lo percaya tradisi yang gimana-gimana banget ya, itu kepercayaan masing-masing, ngerti nggak sih? Halloween sendiri tuh sebenarnya kalau berdasarkan culture-nya banget nih, dia kan dari Celtic ya. Oke. Explain, please. Iya. Tapi setelah itu karena ada penjajahan, terus juga ada agama Kristen dan Katolik yang masuk. Enak banget. Mereka berusaha untuk memenangkan hati
orang-orang di sana Dengan mengambil beberapa budaya terus terus dijadiin sebagai bagian part of religion. Jadi sebenarnya itu bukan dari religion. Please try. Oh. Jadi kita mau bikin lucu-lucuan tapi tetap enak. Ya. Jangan kayak iseng banget gitu, ngerti nggak sih? Kayak, oh ini yang penting lucu tapi nggak enak. Jangan dong, harusnya tetap enak. Iyalah, soalnya ini reputasi Anda on the line. Oh. Tanah kuburan. Tapi ini tunggu keras dulu nggak? Nggak usah. usah. Dia udah mengeras sayang, cepet Oh banget. iya ya. Iya, cepet. Sampai setinggi apa ya kita bikinnya ya? Cepet tegang ini. Aduh. Ini ruang gelap, Prisman. Bukan konten 18+ ya. Oke, kita mau taruh tulisan RIP-nya dulu ya. Berhubung sudah mengering. Kita taruh di sini. Lucu banget. Gue mau banget satu. Ya, boleh dong. Pasang satu. Silakan. Wah, ini lucu banget sih. Lucu nggak sih menurut lo? Cepat. Oh, kuburan nggak pernah selucu ini. Iya, sumpah. This is the Iya only nggak sih? kuburan yang lucu. Ini kalau kalian punya cetakan di rumah akan lebih baik karena kita nggak punya cetakan. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau makan, kalian bisa pakai cetakan coklat aja. Kita nggak punya ya, Em ya. Jadi kita mau nanti kita akan motong sedikit. Ini cuman buat hiasan, tapi kalau mau dimakan nanti tinggal dibuka plastiknya. oke. Gitu ya. Biarkan Anda kreativitas Anda bermain. Iya betul. Daun labunya ya. Ini kreativitas kalian masing-masing ya. Bener nggak, Mir? Iya, biar nggak salah. Oke. Cantik banget ya. Ih, lucu sekali. Kayak aku. Setelah jadi, tapi kita nggak bakal cobain dulu sampai semuanya jadi. Oke. Ya, habis ini kita mau bikin onigiri. Onigirinya ala Indonesia, kita pakai beras Indonesia aja. Yang ada aja. Kalau mau pakai beras Jepang ya silahkan. Tapi kita bakal tetap bikin tasty. Oh, Oke, dengan hiasan-hiasan lucu-lucu, pakai cute. tau gak sih Kak, ini tuh ngingetin gue dengan banyak banget kisah pembunuhan. Pada pakai gloves untuk menghilangkan sidik jari. Gua nggak ngerti juga nih kenapa Steve belinya warna hitam. Ya kan? Gue nggak bisa jadi pembunuh guys. Takut darah juga sih. Oke, ini adalah menu kedua kita yaitu onigiri. Onigiri tapi ala-ala Indonesia aja. Iya. Ya, jadi kita nggak pakai beras Jepang beneran, cuman kita rasanya tetap umami. Pasti enak Kak. Iya. I trust you. Because I don't trust myself. Kamu hanya boleh percaya sama Allah. Oh, Aku minta tolong kamu chop-chopin bawang putihnya bisa oke. nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya, sembari Amira memotong. That's not how you do it. Can I? Ya. Oke. Saya, sembari Amira chop-chopin garlicnya, ini nasi yang sudah mateng. Kita bakal bikin 3 warna ya. Pakai dulu pewarna di nasinya. Sedikit aja. Nah, dah. Dikit banget ya, karena dia warnanya bakal keluar. Ya, udah. Ya Allah, kenapa lu doain banget banyak-banyak sih? By the way, sambil Amira masak, kita mau cerita-cerita nih. Oh iya. Kita mau cerita-cerita ya. Jadi, kamu masih ingat nggak cerita Udah teman aku itu? agak lupa-lupa. Oke. Jadi ini kejadian kurang lebih 16 tahun yang lalu. Ketahuan banget umur gue berapa, right? I'm 31 by the way. Iya. Waktu itu kejadiannya gue tuh masih di sekolah menengah atas, Ya Allah. SMA. Oke. Kebayang nih mereka ngitung nih 16 tahun. Berarti ini ya sih. Iya. Lu inget lagi 16 tahun? Ingat lalu? ya. Posisi gue masih SMA kelas 1. Waktu itu kalau nggak salah, if I'm not mistaken, gue kelas 1, kelas 2, I forgot. Terus saudara gue, related ya? Iya. Related. Kerabat. Iya, kerabat lah. Itu kebetulan ada datang dari kota Kembang, Jawa Barat. Oke. She's really nice. Kita sebut aja namanya Zalia. Oke, Zalia. Si Zalia ini she's sweet, she's very nice. If you're watching this, Zalia, you know that you're a good person. I love you. Waktu itu kita masih muda ya, masih kayak nanya-nanyaan, kayak kamu tuh lagi deket sama siapa sih, kayak gitu-gitu. Oke. Terus kayak enggak ya. Terus adalah kita gangguin, ada cowok yang suka nelfon dia. Kita gangguin. Oke, nelfon dia. Terus, kamu pacarnya ya, kayak gitu. Heboh tuh kan kalau Heboh banyak lah. namanya telepon kan. Kalau pacaran zaman dulu sama sekarang kayak beda deh.
Kayak sekarang tuh hal yang biasa Zamannya ya. kayak sekarang tuh kayak udah pacaran umur 15-16an ke Bali bar. Oh iya, Kita nggak ada bener yang sih. kayak gitu, kita masih yang sepolos itu jujur gitu. Terus kayak oh enggak teman ya kan. Aku punya saudara-saudara yang lagi yang sebut saja namanya masing-masing Mawar, Melati, Lili. Mawar, Melati, Lili. Tadi Zalia. Iya. Oke. Nah akhirnya kita waktu itu pas aku lagi nginep di rumahnya mereka karena mamaku lagi ada urusan di Maluku. Oke. Jadi aku kurang lebih ditinggal kurang lebih sekitar sebulanan ya. Mama kalau mama nonton mama masih inget kan. Ditinggal sama Mawar, Melati, Lili, dan Zalia. Iya, sama ada salah satu orang tuanya Mawar Melati Lili yang udah kayak keluarga sendiri lah. Udah kayak seperti keluarga, kebetulan one of my mom's best friends something like that. Terus habis itu akhirnya kita tidur bareng kayak they were really nice, I love them. Dan aku tahu kalau mereka nonton ini pasti mereka kayak lu inget aja gitu loh. Kejadiannya di Surabaya by the way, aku sekolah di Surabaya ini. Oke. And then enggak pasti telepon kan besoknya lagi kita godain lagi. Siapa Zalia ngomong dong. Aduh nih mata gue kenapa nih kelilipan. Terus habis itu dia yang kayak ih enggak itu mah teman tapi udah meninggal. Kamu udah tau cerita ini? Oh iya. Oke. Nggak usah pura-pura kaget gitu deh. Aku kan orangnya kayak apaan sih? Oh aneh banget ya hari itu ya. Kok aneh gitu loh. Kayak aku bisikin Mairul tuh aneh banget saudara kamu. Jadi ini tuh kayak saudara mereka langsung. Maaf ya Zalia, aku ngerasa kamu tuh aneh banget dulu gitu kan. Enggak, jadi ya yang nelfon dia tuh dia bilang udah meninggal. Udah meninggal. Terus abis itu akhirnya gue yang kayak wah ini nggak bener nih. Gue ceritalah sama temennya mama yang udah kayak tante gue itulah. Sebenarnya bilangnya tante gue lah. Ini gimana nih? Tante kok bisa kayak gini. Loh enggak, itu tuh jin menyerupai. Penjelasan secara agama ya. Iya. Nah, itu jin menyerupai, jangan percaya, maksudnya kayak gitu-gitu. Tapi jin bisa main HP. Nah, akhirnya kita semua berpikir kalau mungkin ada yang iseng keluarga atau teman dari si almarhum. Aku nggak bisa sebut namanya siapa, sebut aja Tony. Tony. Okay. Ya, si Tony ini aku beneran nggak mau sebut nama karena Takut ya? ini udah 16 tahun yang lalu tapi sampai sekarang cerita ini bener-bener still got me goosebumps tuh gak sih? Kayak masih kayak gitu. Nah sampai pada akhirnya kita lanjut cerita sambil mungkin menumis ya. Kita menumis-numis dulu. Nah jadi akhirnya kita pada berpikir kalau ini ada yang ngerjain. Ngerti gak sih? Paling ada yang kayak megang handphone yang almarhum. Tadi gue namain siapa? Tony. Mungkin sengaja ngerjain saudara kita semua mikirnya kayak gitu. Sampai akhirnya ada saudaraku yang Mawar ini dia langsung mana sini nomornya coba tak telepon gitu kayak gitu kan. Udah ditelepon sama saudara aku, tiba-tiba teleponnya nomor yang ada 7 tidak dapat dihubungi. Means berarti the number is not active. Sampai pada akhirnya kita menemukan hal-hal yang kayak aduh kok kayaknya dia beneran nih ya kan. Tapi kan bisa jadi bercanda. Bisa jadi kan Ditipu orang. tapi kan nomornya nggak aktif. Mungkin aja pas bisa Ya semua pasti ada kemungkinan itu kan. Orang pasti semua pikir-pikirnya kayak gitu. Sampai akhirnya nggak berapa lama setelah saudara gue mencoba nelfon dia, tiba-tiba di chat masuk. Kalian kenapa ganggu Tony? Dia menyebut namanya ya. Tony kan nggak pernah gangguin kalian. Jangan gangguin Tony sama Zalia. Itu kita bener-bener kayak. Tapi Mawar, if you watching this, tapi ini emang gak ada takutnya emang si Mawar ini ya. Sekarang alhamdulillah dia bisa kayak suka ruqyah gitu, masya Allah. Maksudnya suka ruqyahin orang, udah pakai bercadar, masya Allah. I'm proud of you Mawar. Mawar agak-agak tekotek tapi kayak tekotek berarti tekong takut. Oh, tekong. takut. Tapi nggak menunjukkan kalau nggak mungkin ini tuh nggak benar gini. Jadi Mawar nggak takut. Mawar nggak takut. Lu takut kan? Gue takut. Justru di situ kayaknya yang paling takut gue. Sampai akhirnya zaman dulu tuh kita handphonenya apa sih? Gue pasti pakai, boleh nyebut merek nggak sih? Boleh. Boleh kan? Gue masih pakai Nokia.
Nokia 3315 yang 3315. handphone kayak Batako tau gak sih? Monoponik, gue masih monoponik. Handphonenya dia udah Polyphonic tapi bisa isi lagu, suntik lagu. Aduh, diketahuan umur. Gue juga Sumpah tahu kok iya, suntik lagu. Gua umur berapa lu? Ya, serius. Waktu Gitu. SD kan suntik lagu. Kelas 3, kelas 4 SD dia udah suntik Nah, game. sampai akhirnya kita tambahin garam dulu. Sampai pada akhirnya gue nggak mau tidur bareng sama dia, sama Zalia. Gue nggak mau. Padahal bukan salah Zalia. Iya tapi kamu serem banget waktu itu, Zal. Tapi dia nggak takut dia dihubungi oleh mantannya yang Itu, udah meninggal. itu, ya kan? Sampai akhirnya, oh iya, handphonenya dia Sony Ericsson zaman dulu yang silver, yang baru-baru kayak bisa nyuntik lagu kayak gitu-gitu. Nah, anehnya satu ringtone itu selalu masuk ketika si Tony nelfon. Ringtone apa? Gue takut dia nyanyiinnya, sumpah demi Nyanyiin aja. Allah, karena gue masih kebayang-bayang gitu. Gak apa-apa kan. Lagunya, gue sebut lagunya aja ya. God is a girl, na 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 na, do you believe that? Kayak gitu-gitu. Itu lagunya itu selalu masuk ke lagu itu. Sampai akhirnya kita tuh bingung. Si Zalia ini udah berkali-kali ganti ringtone. Tetap setiap si Tony ini nelfon, dan gue nggak tahu suaranya dia tuh kayak gimana. Gue sempet nanya kayak Zal, suaranya gimana? Zalia juga tidak ada deskripsi yang lebih detail sampai ini, cuma kayak yang ngomong aja. Kayak dia merasa dia belum pass away. Dia masih kayak, nanti kita habis liburan kita satu kelas ya, kayak gitu-gitu. Waktu SMA-nya ya? Zalianya juga SMA berarti ya? Merinding, iya. Masih, sampai detik ini gue masih merasa ini tuh serem banget, asli. Saksinya siapa? Saksinya saudara-saudara gue ini and my own mom. Oh. My mom. Terus habis itu akhirnya, udah nih, gue udah heboh nih. Udah heboh, kayak gila ya, Zalia kok nyakutin banget, aku serem loh sama dia gitu. Jadi kasihan. Julid. Bukan julid, enggak, we love you. Okay. Cuma pada saat waktu itu siapapun anak, Iya kita sih, masih wajar anak-anak gitu loh. Wajar lah kita ngejudge, ngerti nggak sih? Dan zaman dulu ya kan? Sampai tapi kayak dia terlihat fine-fine aja gitu loh. Sampai pada akhirnya aku pinjem handphonenya dia, aku pengen ngerekam suaraku nyanyi lagunya Kotak. Oke. Aku hobi nyanyi guys, meskipun suaraku pas-pasan. You have a good voice. Aku nyanyiin lagunya Kotak yang aku terus bertahan, ku coba untuk lupakan. Aku rekam di handphonenya si Zalia. Karena menurut aku, ya aku pengen tahu suaraku bagus apa enggak gitu loh. Aku nggak punya handphone kayak gitu ya kan. Temanku masih biasa-biasa aja gitu. Ya udah iya boleh pakai aja kata dia gitu. Sok atau pakai gitu. Sok aktif. Ya orang Jawa Barat ya. Lembut ya. Pas aku tinggal nggak berapa lama, dia handphonenya di sini. Abis aku rekam aku taruh handphonenya di meja, handphonenya di meja gitu. Dia juga nggak megang handphonenya sama sekali. Kita tinggal, nggak berapa lama ada telepon masuk, suaraku. Wallahi. Padahal nggak di set ringtone. Nggak di set ringtone, orang aku habis pakai, aku taruh situ, aku taruh di meja. Dia pun belum nyentuh handphonenya dia. Kenapa tuh? Suaraku. Dan dia ngechat, bilang sama saudara kamu suaranya bagus banget. Si Tony ini? Gue kalau dipuji sama manusia nggak apa-apa sih. Dipuji sama jin. Pujinya sama Hentong nih, ya kan? Sama Hantara, Tekotek lah Eke ya kan? Sampai pada akhirnya, kita mulai agak sedikit kayak, kita harus ngomong nih sama dia. Ngerti gak sih? Ngomong Kita sama siapa? ngomong sama si Zalia. Ini sebenarnya kamu ada apa? Gini, ini beneran apa enggak? Dan dia benar-benar mengatakan yang sesungguh-sungguhnya kalau nggak ada apa-apa. Orang dia berteman, ngerti nggak sih? Either ini cowok punya feeling sama dia atau temennya atau siapapun ya dia berteman, dia nggak ngerasa gimana. Cuman ini kematiannya gimana sampai kayak gini? Sampai pada akhirnya agak pinggir dikit, jangan. Kenapa sih suka banget deket-deket? Karena aku suka deket kamu. Kita udah kayak, itu si hantu nelfon. Kita tuh sampai kayak gitu. Sampai si hantu itu nelfon, kita udah kayak jadi kayak biasa gitu. Ngerti gak sih? Kayak udah kayak, udah terserah lo deh. Ngomong nggak ke orang tua si Tony nih, anaknya kayak masih? Aku nggak tahu tapi kayaknya dia broken family. Oh, oke. Ya. Sampai akhirnya aku telepon my mom. Mama kapan pulang, Mama? Aku takut. Aku kayak gitu. Terus kata Mama, iya nanti ini udah mau pulang, gitu kan kata my
Arman, sabar nak. Itu kenapa? Iya, di sini tiap malam ada saudaranya Mawar Melati Lili teleponan sama hantu. Aku takut. Serius. Teleponan sama hantu. Ya aku ceritain lah kejadian yang terjadi di rumah itu, ya kan. Kebetulan dia lagi liburan. Kita semua waktu itu pas lagi liburan Cau. Dapur umum. Gue sampai muncrat. Belum semester. Cau 2 apa Cau 3 ya? Itu hidung sama mata aja. Hidung. Ini kasih mata deh. Kasih mata sama kesedihan. Aduh, itu sih Lambang your sedih specialty. Singkat cerita akhirnya nyokap gue pulang. Nyokap gue pulang, terus gue seneng banget tuh. Terus nyokap gue kayak nanti undang apa makan, bikin goreng-gorengan kayak gitu, ngeteh sore lah kayak gitu. Saya kan kayak udah nitipin gue di situ, ngerti gak sih? Kayak ayo panggil lah orang makan. Oh ya udah. Dan Zalia datang juga. Zalia belum pulang ke Jawa Barat. Zalia datang, terus aku bilang handphone kamu mana? Sini dibuka aja, takut. Kalau ngerti gak sih? Kayak Ya, kamu takut dihubungin lagi sama si iya, Tony. maksudnya kita kayak suasananya lagi enak gitu loh, jangan kayak jadi ngeruin the vibes or something, ngerti gak sih? Sampai akhirnya dibuka, diprotolin. Ya, ini aku berani bersumpah demi nama Tuhanku kalau ini kejadian based on true story and it's really scary. I will never ever forget about this one. It was like really freak me out. And then dibuka, diprotolin satu-satu, casing belakangnya, baterainya, SIM cardnya ditaruh di tengah-tengah, di samping makanan-makanan itu di tengah-tengah. And you know what happened? Apa? Aku udah tahu. Remembering God is a girl, na 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 na. Do you believe it? Keluar itu, masuk telepon masuk. I wish gue bisa nyebutin nama-nama mereka yang sesungguhnya, biar mereka bersaksi mungkin di kolom YouTube, tapi gue menjaga privasi keluarga relatif gue, ya nggak sih? Iya, jangan. Jadi nggak bisa. Jadi kalau misalkan kalian nonton ini, yang mengalami ini semua, kita kurang lebih berlima berenam, you guys know what happened. It's something that really scary. Dan Teriak nggak tuh kalian pas denger tiba-tiba kaget semua. Akhirnya our moms gitu kayak, oh ini ternyata bener. Kena nggak kayak our moms tuh mikirnya kayak, oh ini jin, jangan berani. Tapi itu kayak ngerti nggak sih? Iya. Gitu. Jadi ternyata dia udah ganti nomor berapa kali tuh, tetap aja dihubungin. Sampai akhirnya setelah kejadian itu dia ganti handphone before she went back to Jawa Barat kalau nggak salah ya, if I'm not mistaken. Dan pada saat diganti baru tidak pernah dihubungin lagi. Jadi the problem coming from the phone. Kenapa tapi? Ada apa dengan teleponnya? Mereka punya HP-nya? handphone yang sama. Oh, oke. Lagu itu yang suntik si Tony, suntik lagu itu. Itu lagu kesukaan Tony? Iya. Jadi karena mereka HP-nya sama, menurut lu itu alasan kenapa si Tony atau jinnya Tony masih bisa menghubungi? Kalau gue tuh selalu berpikir Tony nih suka sama saudara gue, sama si Zalia. Cuman Zalia tidak merasakan hal itu, ngerti nggak? Sampai pada akhirnya kita kayak telepon dia, gimana? Masih kamu digangguin? Oh enggak, udah perpisahan. Aku nggak ngerti perpisahan sedemikian rupa seperti apa, tapi entah they met. I don't know, karena intinya dia bilang udah perpisahan, ngerti nggak? I don't know. Okay. Dan sampai detik ini cerita itu selalu melekat di dalam kehidupan gue. I think I told everybody about it, Gila kayak sih gitu. itu Gue udah, tapi. sampai kayak ada temen gue, salah satu produser juga kayak, gila keren banget nih. Ini masih ada nggak nih narasumber? Gue bilang masih gitu. Gila keren banget nih kalau jadi film, seru banget. Kenapa ya? Maksudnya kan dari seluruh orang yang meninggal sebanyak-banyak enggak gitu. Tapi gue juga nggak tahu. Nggak pernah ada yang kayak sampai bisa menghubungi lewat telepon gitu. Kenapa Tony bisa? Nah itu makanya menurut gue mungkin ada benernya omongan-omongan nyokap gue dan tante gue kalau itu tuh jin atau apa, gue nggak ngerti deh. Tapi yang pasti itu kejadian nyata banget. Mungkin nanti kita akan telepon si Zalia. Oke. Ya. Oke. Kita akan telepon dan kalian bisa
dengar langsung dari dia. Dengar dari mulut dia sendiri gitu loh. Meskipun sudah bertahun-tahun lamanya, cerita ini tuh selalu membekas dalam kehidupan gue karena man it's something scary. Mungkin dia belum selesai kali urusan. Ada unfinished business ya Iya kali. antara hatinya. Mungkin dia atau butuh gimana. closure. We never know. Kita nggak pernah tahu. Mungkin nanti di sini pasti ada yang komen ya itu kan jin, jangan percaya. Iya ngerti nggak sih? Ya Tapi itu kan jin balik emang lagi. ada kalau dalam ajaran Islam ya. Cuman gini, saya cuman menceritakan apa yang saya alamin. Ngerti nggak sih? Kayak terserah kalian mau Percaya apa enggak? percaya apa enggak, tanggapan apa kalian, apa segala macam, tapi that happen. Jadi bukan di sini, oh ya saya percaya itu kejadian hantu tuh benar ada yang enggak, ngerti nggak sih? Lebih kayak ke ini loh kejadian misteri yang gue alamin. Iya, nggak apa-apa kok kak. Subscribers kita tuh baik-baik. Iya aku tahu kalian menyenangkan. By the way, udah sampai mana nih kita cerita keasikan cerita sampai udah apa nih? Tapi ya kak ya, katanya nggak tahu sih. Kalau misalnya kalian juga para subscribers ada nonton film yang kita ekspedisi ke rumah terbengkalai itu, gudang terbengkalai. Itu kan di atas bagian lantai 3 itu waktu kita bawa ada orang yang ya dia memang punya kelebihan lah ya. Dia bilang nggak usah ke lantai 3 karena serem banget lantai 3. Dia nggak bisa jagain. Ya kita juga jadi takut kan ya kak ya. Ya kita nggak ke lantai 3. Terus dia bilang itu bosnya tuh di lantai 3 tuh serem kakek-kakek gitu. Okay. Dan pas gua nanya kenapa di lantai 3 ya dia nggak tahu. Nah kebetulan satpam yang jagain gudang itu ngomong sama warga sekitar bilang di lantai 3 itu ada genset. Nah kata yang orang yang ya punya kelebihan ini, makhluk halus itu sensitif dengan listrik. ya, Iya, tapi apa hubungannya sama handphone tuh? ya kan elektronik. Iya sih. Ya nggak tahu Cuman sih. Tony, please rest in peace. Ya. Al-Fatihah buat kamu, please. Kamu He's yang so tenang. young. He's so young, 17. Iya. Gara-gara Ode. Fatihah ya buat kamu ya. Kamu yang tenang di sana. I'm good at making faces. Tapi apapun itu kita berdoa yang terbaik ya buat si Tony, buat Zalia juga. Dia sekarang Udah gimana kabarnya? happy family. Alhamdulillah. Dia punya suami yang baik. Alhamdulillah. Dia udah nggak pernah Gangguin lagi. bukan jangan digangguin, jangan kita Tony nggak gangguin. Iya. Udah nggak pernah Dia dihubungi udah lagi. nggak pernah komunikasi lagi sama si Tony gitu, beb. Serem ya. Tapi mungkin si Zalia nggak takut karena dia ngerasa Itu itu temannya. Tony. Iya. Tapi tetap aja ya Allah. Dia tidak merasakan takut apapun. Dia Bener-bener hebat sih. kayak- Dia senyum aja orangnya. Orangnya bener-bener. dia hebat Iya, sih. she's Dia great. hebat. Sebelum aku cerita di sini, by the way aku udah izin sama Zalia ya. Jadi Iya. kalian jangan mikir, ih ngapain kok cerita udahlah kasihan. Thank you Kak Zalia sudah diizinkan. Aku untuk telepon mengangkat dulu, ceritanya. aku nanya dia dulu, Zalia, aku minta maaf ya. Aku bakal cerita gini-gini. Boleh nggak? Gitu. Ini spesial loh buat Ruang Gelap. Subscriber Ruang Gelap, ini spesial banget buat kalian. Sampai akhirnya dia yang kayak, awalnya mungkin dia sedikit kayak, oh gitu. Ya udah, boleh gitu. Asalkan disamarkan semua namanya. Disamarkan ya. semua namanya. Kejadiannya semua terjadi tidak ada yang disamarkan, hanya nama. Itu privacy orang ya, Iya. kita nggak bisa. Ini gue ingat dengan, gue ada satu cerita serem juga, tapi ini Oh, iya? singkat. Ini cerita gue Oke. alamin sendiri ya. Oke. Waktu gue baru pindah rumah, terus gue kan kamar gue tuh, Aku sambil plating ya. iya, kamar gue itu di dalamnya kan ada kamar mandi lagi ya. Terus kita bikin, tau nggak sih kalian itu kerajinan yang pakai bola pingpong terus ditempel pakai mata kucing. Jadi tahu, bikin tahu, boneka dari bola pingpong, tempel mata kucing 2, terus rambutnya dari wool. Jadi itu gue bikin baru kepalanya doang, terus gue tinggal pergi. Gue masuk kamar mandi. Pas gue keluar dari kamar mandi gue mau tutup, itu boneka digantung di knop pintu kamar mandi. Aduh, gue merinding. Gue langsung nanya sama semua orang di rumah, siapa yang jahil banget bikin prank kayak gitu. Iyalah. Semua orang di rumah gue tuh orangnya baik-baik semua guys. Ya bener serius, kakak gue tuh orangnya nggak neko-neko, nggak ada yang aneh. Kayak nggak ada yang kayak nggak ada yang kayak jahil gua. kayak gue. Ya kayak Kita kan mereka jahil bilang ya. mereka bener-bener nggak tahu. Itu nggak ada orang lain di rumah dan nggak ada yang ngaku. Sampai sekarang detik ini gue nggak tahu kenapa itu bola pingpong bisa rambutnya nempel di knop pintu. Itu berarti ada yang iseng.
Biasanya kalau orang bilang oh Iya, ada di kamar tuh. gue agak-agak serem memang dulu waktu baru-baru Dulu pindah. ya? Emang rumah kalau baru ditinggalin tuh kayak Ada gitu, aja, Pak? ada aja kok. Ini tadi maaf Amira, bukan kesalahan saya. Ini Amira, dia agak kegeser sedikit di situ. Amira memang ya, beratilan banget tangannya. Pencet no, Gak usah pakai dendam gitu dong ngomongnya. Kesel aku jujur. Karena aku udah bikin secantik mungkin, tiba-tiba kegores sama dia. Aku kayak kesel banget ya, Pol ya. Kan salah satunya kena azab kan. Oh, this Rata is nggak? so cute. But I made the faces though. Oke, Alhamdulillah ya, kelar dan hasilnya gemes banget. lucu. Ini tuh kayak gak ada kesan seremnya, malah kayak Iya, emang cute. ada lagunya. Apa? Why you have to be so cute? It's impossible to ignore you. Oke. Oke. Jadi Happy Halloween buat yang nanti party-partyan Halloween. Kalian harus bikin kayak gini-gini lucu banget, parah gitu. Ini juga kayaknya bagus untuk kalau mau masak bareng anak, kreativitas kan suka warna. makan ya, Iya, warna-warni, bener. gemes. Ini onigirinya dia ada kayak garlicnya, ada sesame oilnya. Nanti kita bakal catat bahan-bahannya. Iya. Dan juga ini semua bisa dimakan. Eh. By the way. Ya, jadi aman deh. Iya, thank you so much loh buat kalian yang nontonin video ini sampai habis. Dan kita tahu emang kolaborasi ini kayak bener-bener mendadak ya. Kita juga berusaha untuk bikin ini tetap fun, Betul. menghibur. Tapi ya emang beda dari konten-konten biasanya. Karena subscriber suka kaget nih kalau misalnya kayak ada tamu baru gitu Iya. kan, kayak iya different nih, beda ya nggak apa-apa Dan lah ya. aku harap juga mereka sekali-sekali. suka Iya. cerita yang tadi kita ceritain kayak Iya. gitu ya. Lebih dan kurang, inilah kita ya, kolaborasi antara Amira dan Naila. Terima kasih Thank you so Amira much. sudah Jangan lupa juga untuk subscribe Dapur SW. Serius guys, subscribe. setelah Mama tentunya, ini chef favorite, my favorite. Jadi Ruang Gelap subscribe, like, comment, Dapur SW juga di subscribe. Pokoknya pencet tombolnya, jangan pelit-pelit, pencet tombol subscribe, di like, di komen, pokoknya ditonton sampai habis. Serius, oke? serius, gak bakal nyesel karena banyak banget makanan-makanan dishes yang super duper out of the world. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Oke. udah pesan dulu ya kali ya. Oke, Okay, see Thank you you guys guys for in the watching. next video. Thank you so much. subscribe dua-duanya ya. Love you. Bye bye. Hai Zalia. Iya, hai Zalia. Kebetulan ini Zalia yang pengalaman tadi kita ceritain ya, Amira. Ini ada Amira di sini. Amira dia ada konten Ruang Gelap Zalia, dan kontennya dia sendiri udah subscriber dan viewersnya alhamdulillah udah banyak banget. Jadi cerita ini kenapa diangkat karena ini based on true story. Jadi kita harap kamu nggak keberatan ya, Zal. Iya. Jadi ini mungkin Amira mau nanya-nanya. Halo Kak Zalia. Thank you loh Kak udah mau bagi ceritanya. Iya. Kak Zalia, kira-kira boleh kalau dari sisi Kak Zalia garis besarnya aja boleh sih, boleh ceritain ulang nggak? Karena kita pengen dengar dari sisi Kak Zalia, tapi nanti bakal di-cut-cut kok.
terserah aja namanya siapa, bebas. Siapa ya? Gak apa-apa deh, nama itu aja deh. Nama aslinya nggak apa-apa. Sebut saja sebut saja Rani, ya. Iya. Oke, Siapa? Rani. Sebut saja Rani. Si Rani ini gimana? Iya, Rani. Iya, dia temen akrab aku gitu dari kelas 1 sampai sekarang kita masih kontak. Oh. Oke. Tapi makanya aku mau ke Bandung nih, mau ketemu dia. Oh, kamu ada niat mau ke Bandung? Dia udah nikah juga, udah punya anak semua, udah usaha. Jadi tujuannya si Tony ini sendiri mengganggu kamu apa, Zal? Kalau Gara-gara aku belum sampein ke dia si Rani tuh. Oh my god, jadi unfinished business ya? Sampai Ada. sekarang dia nggak tahu, Oh Sampai my sekarang dia nggak god, tahu. ini aku merinding. nggak tahu. Jadi sampai sekarang, jadi aku mikirnya malah si Tony ini suka sama kamu. Aku malah mikirnya kayak gitu. Enggak, tapi emang aku kan suka sama dia, jadi udah anggap temen, udah sahabat, udah. Oh, sebagus jadi akhirnya dia ini. dia belok untuk ke teman kamu gitu. Maksudnya Iya, dia, tapi oh aku I juga nggak ada see. perasaan sih, aku perasaan sahabat aja. Oh, kamu bersahabat sama si Tony ini ya, berarti Iya. ya. Oke. Iya. Jadi sampai Jadi detik dia ini, itu, si Rani itu Heeh. pacaran sama dulu tuh sama temen sekelas dia. Oh, temannya si Tony. Enggak, temen Oke. si Raninya, IPS juga dia. Kalau kita kan IPA, jadi kayaknya dia jealous gitu kan. Oh, Dia I pada diantar jemput see. pakai motor gitu. Maaf tadi kalau tidak salah ya, si Tony ini meninggalnya. Gimana? Sorry, ini kalau aku masih ingat ya, ingat lupa. Halo? Iya, halo? Iya halo. Zal denger ya? Iya, Iya. dengar. Ini aku ingat lupa kalau tidak salah, si Tony meninggal juga OD ya? Apa tuh? Overdosis ya kalau nggak salah ya. Seingat aku. Oh iya, enggak, kolaps gitu ya? Iya, heeh. Lagi olahraga. Oh, jadi bukan OD. Enggak, dia lagi di sekolah, lagi olahraga, tiba-tiba kolaps gitu, kayak jantung kalau aku nggak tahu, terus dia dirawat di rumah sakit 1 mingguan, meninggal. Oh. Oh iya, maaf. Soalnya makanya aku tuh kayak lupa ingat, aku mikirnya tuh dia OD. Seingat aku tuh dia OD. Enggak sih kalau masalah itu. Ki, Oh, yang aku tahu sih kita lagi olahraga semua, olahraga di sekolah, tiba-tiba dia jatuh. oke, berarti dimaklumi ya, karena kita udah itu 16 tahun yang lalu. Karena seingat aku ya, ini seingat iya, aku dia drop. Jadi aku mikirnya drop itu OD, ternyata dropnya itu kolaps ya, dia jatuh ya. Oke. Dia lagi olahraga, badannya bagus memang. Ganteng, Padahal sebelum- tapi dia ganteng lagi ya. Kamu pernah nunjukin mukanya, fotonya? Ganteng dia. Iya, ganteng. Buka jamaah. Tapi dia tuh emang ada sakit kah, Kak? Nggak tahu tuh, kayaknya mungkin dia tutupin sakitnya kali atau gimana. Kelihatan sehat, badannya bagus juga. Olahraga I see. Oke, jadi yang ini pada penasaran nih, yang kita makan di rumah aku, inget nggak? Iya. Itu Awalnya yang- kan di Kalimas dulu kan. Iya, jangan sebut alamat sayang. Jadi itu kan yang pas kita makan di rumah aku, tiba-tiba kamu udah protolin semua handphone itu kan, baterai, casing, SIM card, tapi masih ada telepon masuk ya. Ini aku mau memastikan sama subscribernya Ruang Gelap juga, so aku nggak bohong ya, ini kejadian nyata ya Zal ya. Iya benar. Semua ada saksi ya dulu. Semua banyak saksinya. Ada even my mom itu sebagai saksi di situ. Kak, pertama kali dihubungin, reaksi kakak gimana? Kaget lah tentunya gitu kan. Tapi kan dulu masih mungkin gimana ya dulu tuh, kayak hal-hal gaib tuh kita kayak nggak begitu takut gitu ya, kali atau apa. Kayaknya kamu doang deh yang nggak Kayak takut. percaya gitu ya. Kalau sekarang kan udah nggak percaya tuh. Iya, tapi kalau kayaknya kamu doang deh yang takut. Kamu doang yang nggak takut. Kita semua Iya, takut yang lain posisinya kan waktu takut itu. Aku masih ingat banget. Kamu masih ingat nggak kejadian aku minjem handphone kamu? Masih ingat nggak? Iya. Aku ngerekam suara. Oh iya.
Terus tiba-tiba ringtone masuk, tiba-tiba udah diganti suara aku, padahal handphone nggak kita sentuh sama sekali. You still remember that? Kamu masih ingat itu kan? Itu. Oh my. Terus dia dulu pernah kalau kita lagi makan itu kalau lagi ngomongin dia langsung WhatsApp. Iya, langsung SMS. Dia langsung SMS. Dia langsung telepon Zalia. Wow. Kak, perpisahannya gimana ya Kak kalau boleh tahu? Gimana? Perpisahan Kakak ke Tony ini gimana ya kalau boleh tahu? Oke, dianya di kota itu dulu tuh. Ketemuan apa gimana Kak? Dia datang. Dia bilang dia udah mau istirahat gitu. Oh, sedih. Dia telepon Dia Kakak kayaknya dia tahu si yang ceweknya tuh si Eri Aduh, aku merinding. Rani ya? nikah kali, makanya langsung dia stop udah. Gak ini lagi. Oh, tapi seingat aku kamu ganti nomor kan? Kamu ganti nomor ternyata nggak berhasil pas kamu ganti handphone kan? Iya, dia tetap tahu. Tapi yang kamu pas ganti handphone dia udah nggak ganggu kamu kan? Tapi kamu ganti nomor nggak berhasil kan? Iya, pas ganti handphone langsung hilang kan? Oh, langsung hilang. Iya, langsung lost contact. Berarti sebenarnya itu pengaruhnya dari handphone kamu kali ya? Karena kan dia dia nyuntikin lagu itu, ya nggak sih? Iya. Wow, ini tuh kalau dijadiin film seru banget sih, serius, asli. Kayak kamu tahu nggak sih Zal, cerita ini tuh aku tiap ketemu teman-teman aku cerita horor, nggak ada yang ngalahin cerita ini sejauh Ada ini. gini ya ceritanya dulu. Iya. Baru pernah. Tapi ada loh Kak novel yang mirip banget sama cerita Kakak. Oh, ada ya. Iya, tapi novel luar. Kaget juga, kirain kayak kok bisa sama Kok bisa ya? sama? Apa ada orang lain di dunia ini juga mengalami hal yang sama Kayaknya. kali ya? Jadi di sini kita tuh aku sama Amira tuh kayak jadi berpikir nih Zal, kenapa bisa ada kisah-kisah seperti ini? Halo? Gimana? Iya Zal, iya aku di sini sama Amira tuh sempat berpikir gimana bisa ada kisah-kisah seperti ini, kok bisa terjadi gitu loh. Kayak apakah memang dunia gaib terkoneksi dengan aliran listrik dan lain-lain, kita nggak paham ya kan. Tapi yang pasti kejadian-kejadian kayak gini itu nyata gitu loh. Ada beberapa kejadian yang nyata, tidak halusinasi, nggak atas karangan bohong atau gimana kayak gitu, ya nggak sih? Tapi soalnya kan waktu kejadian handphone dimatiin semua, baterainya dilepas, SIM cardnya dilepas kan, ini kan nggak masuk akal gitu ya. Iya, makanya Sulit dipercaya tapi nyata. sulit dipercaya tapi nyata, dan saksinya banyak sekali. Soalnya saksinya banyak gitu waktu itu. Wow. Tapi kamu berarti kamu terakhir diganggu sama dia. Kita jangan ngomongin ganggu, kita sama-sama Al-Fatihah buat Al-Fatihah juga buat Tony, semoga dia tenang di sana, amin. Kamu pada saat terakhir dikontak itu berarti nggak lama dari setelah kejadian dari Surabaya itu ya Zal? Iya, udah di Surabaya itu udah terakhir. Oh, I think maybe because you sold your phone ya, mungkin karena handphone kamu udah terjual kali ya. Iya. I see. Yang cewek yang gebetannya dia itu kan nikahnya ini banget, muda banget. Umur muda. Lulus kalau nggak salah. Oh, I see. Mungkin dia rasa, Jadi mungkin dia ngerasa karena sudah. dia nggak tahu. Mungkin yang aku masih ingat ya kalau nggak salah nih Zal ya. Ini yang aku masih ingat banget nih. Dia tuh SMS kamu tuh seakan-akan dia masih hidup ya, tidak meninggal ya. Iya. Jadi kayak nanya, nanti kita habis liburan Lagi apa gitu. kita pelajarannya apa aja, kita bisa sekelas ini nggak, ini kayak gitu. Kayak nggak ada, kayak dia ngerasa dia belum pass away. Keluarga cowoknya tahu nggak Kak kalau Nggak misalnya tahu. Kakak nggak ngomong ya? Nih. Nggak ada yang, teman-temanku juga nggak ada yang tahu. Yang cuma tahu cuman aku sama keluarga aja. Yang di Surabaya aja. Tapi memang Karena Zalia dia nih, ganggu di Surabaya. jadi kebetulan Zalia ini adalah orang yang sangat tenang. Jadi waktu itu kita semua ketakutan sampai teriak-teriak, sampai kita ngadu-ngadu sama tante-tante kita, tapi dia tetap tenang, dia tetap senyum. Gimana sih? Kita pasti curiga lah pas dia terima telepon, senyum-senyum, kita ketawa-ketawa, kita mikir itu pacar kamu. Masukkan kali.
Kita nanya sama dia, itu pacar kamu? Dia senyum-senyum, enggak, teman. Kita pikir oh ya udah teman tapi lagi deketin dia. Tiba-tiba dia ngomong, tapi udah meninggal. Kita lihat-lihatan semuanya. Nyantai banget gitu ya. Iya, kamu nyantai banget. Sampai aku bingung. Aku ngeliat-lihatan sama si Melati, Mawar sama Lili. Aku lihat-lihatan, ini saudara lu gila ya. Aku sebut kayak gitu ya gak sih? Tapi ternyata itu nyata. Dia tidak halusinasi, itu nyata. Jadi di sini Zalia ini benar-benar mengalami hal yang seserem itu. Yeah. You're one special person, Kak. Kamu special person sih, Zal. Zalia, thank you for your time. Makasih banyak. Maaf udah ganggu. Semoga kalau cerita ini booming, siapa tahu difilmin ya nggak? Narasumbernya ketemu, ya nggak? Bilangin ininya ya. Kenapa? Nggak boleh di ini apa samarin semua kan. Samarin semua. Nama kamu, nama dia. Kotanya semua, kotanya enggak. Kotanya enggak. Kita cuma bilang Jawa Barat, Bandung Jawa Barat. Tapi nama sekolahnya enggak. Terus tidak ada. Tidak. Cuman di situ sebagai yang nyata cuman aku aja. Iya. Untuk nama yang asli cuman aku aja, tapi selebihnya Latifa jadi Mawar, si Lutfia jadi Melati, Barkah Kan jadi ada Sani juga kan tuh. my mom tetap my mom, aku tetap aku, cuman kamu dan yang lain-lain kita semua samarin namanya. Nanti videonya kalau sudah jadi kita bakal kirim ke your WhatsApp untuk kamu lihat dulu. Iya. Oke. Thank you ya, Kak. Zalia, thank you banget. Ini Iya. keren banget sumpah cerita. Padahal kita ke ini. Nai di mana? Tinggal daerah Aku di daerah Pancoran. Kalau mau ke rumah Minggu aku masakin hari Minggu. daerah mana? Pancoran sayang. Oh, Pancoran. Oke. Zalia, nanti aku tutup dulu teleponnya. Nanti kita ini kan soalnya lagi ngerekam. Nanti aku telepon pribadi ya pas sudah selesai. Oke. Thank you banget sayang. Oke, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.